Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini kita bentar saja, tapi kita banyakin praktek karena memang kita nanti ke lapangan biar tahu hasilnya, biar tahu apa yang ditanyakan, melakukan apa kan perlu briefing dulu. Kamu jadi wartawan itu harus punya tema dulu, punya apa yang kamu usung. Tapi macam-macam ya jenisnya. Ada orang itu yang wartawan itu jurnalis itu biasanya itu ke lapangan dulu, terus dia itu menangkap informasi di sana, itu jadikan sebuah karya tulis web gitu, web news, jurnal atau artikel begitu. Tapi ada yang juga yang dia itu sistemnya itu dia itu riset dulu di rumah atau di sekolah seperti ini, riset dulu terkait lingkungan ini bagaimana sih. Nah, setelah riset itu ada hal-hal yang sekiranya menarik baru ditanyakan gitu. Kalau nggak menarik jangan ditanyakan. Ditanyakannya juga pun perlu ada etika biar orang itu tidak ada mechanical defense di situ. Misalkan kamu tanyain, Vin atau Mbak Eca, kamu habis ini ya berantem ya sama orang tuamu ya. Nah, dia akhirnya kan, loh, ini ngapain ulik-ulik wargaku. Nah, akhirnya kan ada mechanical defense di situ. Lah, jangan sampai seperti itu. Senatural mungkin intinya. Caranya natural bagaimana? Pendekatan yang paling penting itu, paling utama di lapangan itu sistemnya itu sistem kekeluargaan. Normalnya kamu itu jujur. Di sini saya ingin meneliti tentang dampak lingkungan di daerah ini. Apakah diizinkan? Kalau diizinkan nggak masalah. Nggak masalah. Tapi kamu harus punya sasaran yang tepat, ya kan? Sasarannya apa? Sasarannya berarti orang-orang yang terdampak ke lingkungan, yang terdampak langsung ke lingkungan, yang merasakan dampaknya langsung. Tapi kalau nggak merasakan, dia akan ngambang, justru malah akan nyerang kamu. Contoh kayak pertanyaannya Mbak Firly itu. Mbak Firly kemarin kan nanyakan, kamu itu kan, ya apa kemarin? Selagi rumahnya masih bangunan. Iya, selagi rumahnya masih bangunan, berarti kamu masih butuh kami selaku industri batu, misalkan begitu. Penting, bener kan? Iya, berarti kamu sekarang kita tentukan di mana letaknya besok itu kamu cari ini tuh, cari web itu kemana. Nggak harus satu-satu ya. Yang penting sekarang itu teman-teman untuk latihan. Satu web, satu jurnal bisa buat bersama-sama bisa, atau kelompok 2-2 atau 3-3 terserah kamu. Atau kalau mau sendirian buat web sendiri juga nggak apa-apa. Saya bebaskan. Enaknya yang terdampak itu, yang enaknya itu kamu itu berarti yang lingkungannya masih terjaga. Pak Iqbal nyarankan ke Jorotundo dulu. Ya apa? Jorotundo itu yang ada airnya itu. Sudah pernah. Gak apa-apa, Pin. Jalan-jalan. Iya wis, Pak, bebas. Atau ke rumahnya Pak Iqbal Jatirejo. Jatirejo itu bekas galian C itu, banyak galian. Baca ya? Ya, atau ke situ. Tapi saya sudah kenal satu orang namanya Pak Yani itu ke situ. Nggak ke lapangan langsung, nggak ke galiannya langsung, boten nanti malah sama dikira wartawan, malah di bahaya. Mending yang aman dulu, jadi jaga jarak dulu pelan-pelan gitu. Soalnya rawan memang ya, cari berita itu rawan. Atau sekarang kamu tentukan tema sekarang, nanti biar kamu list pertanyaannya yang kamu tanyakan apa gitu. Pak, ini pilih tempat dulu, Pak. Kalau tempat dulu, Pilih tempat dulu. kemana? Mau kemana? Jadi saya Atau bebas, kalau saya tawarkan kemana bebas? Gini, Pilihannya apa? Jolotundo. Monggo. Ini sarannya Pak Iqbal ke Jolotundo yang dekat ya. Yang paling enak itu jangan jauh-jauh. Jangan jauh-jauh. Mojokerto saja. Ini minta ke Jogja katanya, Pak. Ojo aduh. Gak ono hubungane ambek itu jenenge rekreasi. Malang. kunjungan memanfaatkan apa yang ada. Nang Prambanan. Yang di sini itu yang mana ya? Yang masih terjaga lingkungannya ya? Atau yang rusak sekalian? Nanti pilihannya dua gitu. Yang terjaga atau yang masih rusak sekalian. Kalau terjaga Jolotundo, rusak sekalian di Jabung. Lepak Jabung, apa Selo Malang itu, Sungai Selo Malang. Itu masih ada orangnya juga, Pak, yang di Jatirejo. Ada, masih ada, Oh, masih itu aktif, banyak gitu. masih dikeruk juga, galiannya masih. Berarti enggak
sampai ini loh kayak Mas pabriknya itu kayak gunung batu ya Mbak Cah ya? Iya enggak? Belum kesana. Oh, siapa yang rumahnya Jatirejo itu siapa? Tapi tidak pernah kesana. Yang rumahnya Pengaran, tahu Pengaran kan lewati Pengaran kan? Kan kamu lihat kanan kiri kan kayak batu gitu kan, numpuk gunung gitu kan. Itu kan kamu liput bisa. Kamu liput bisa. Iya, KM. Pak kalau yang di Lumpur Lapindo itu Pak kok sampai sekarang kok enggak itu ya Pak? Kalau lumpur jangan kamu gak enak kalau lumpur Lapindo panas. Panas Maksudnya itu bukan Mojokerto juga. Lumpur Lapindo itu Madurjo. Yang Mojokerto aja. Belakang rumahmu sing ono pencemaran lingkungan namamu ya apa gak apa-apa ya, diliput. Barongan Pak. Kalau ke Jolotundo itu saya pernah kalau di Solo Malang itu pernah dia punya kearifan lokal. Jadi istilahnya itu Bapak Bumi Ibu Bumi Bapak Angkoso. Jadi Mamayu Hayuning Bawono. Dia itu merawat lingkungan itu begitu. Itu di mana? Itu di Lebak Jabung. Ngawur. Iya, dia itu kearifan lokalnya tinggi. Pak Yani tadi itu. Ini Seloliman itu di mana Pak? Seloliman itu di Jolotundo searah. Kalau di situ itu lembaga konservasi tanaman. Apa perhutani, maksudnya bibit-bibit di situ. Apa penelitian lingkungan di situ. Kalau ke situ saya buatkan surat izin observasi ke situ atau surat izin ada acara di situ. Gak bisa. Kalau selalu kita langsung ke sana nggak bisa, harus ada izinnya dulu. Tapi siapa kalau tanam-tanaman itu? Tanam-tanaman di situ, tanam-tanaman di Seloliman itu. Atau ndaki kayak idenya Mas Iwan. Pin ya. Lagi di mana, Pak? Ya kemana? Apa penanggungan arah? Iya, di Penanggungan pos berapa, Pin? Mas anu. Ya enggak apa, Pak. Nggak tahu kalau Biar itu, Pak. sehat. Apa kalau lewat jalur itu nggak pernah. Ayo mendaki. Kamu punya pengalaman tersendiri lah habis ndaki itu. Rasakan sendirilah. Nangis kamu. Nangis kamu. Awal-awalnya nangis. Yang perempuan biasanya itu nangis. Capek tapi nggak bisa diungkapkan, akhirnya kan luapan emosinya kan tersalurkan dengan nangis. Biasanya begitu. Cuapek. Turun ya, tunggu setelah pemandangan api. Oh ya, kalau sudah di atas Pemandangannya Pak. capeknya hilang seketika. Ayo ndaki. Ya terus mereka kamu denda. Nginep di sana ya nggak apa-apa. Tapi ingat izin orang tua, dan kalau nginep saya ngajak anak Mapala. Kalau nginep, kalau nggak nginep nggak. Cuman berkunjung lihat tok aja nggak usah. Manfaatkan healing. Nginep lah Sabtu Minggu. Lek nginep anak ngajak yang pengalaman. Terus kamu juga fisiknya Kuat nggak bisa. Besok langsung jalan langsung nanjak gunung. Sempor sampean. Langsung lorna KU. Langsung guys, gak kuat. Masuk seminggu. Iya. Bapak nah. Kalau yang seneng olahraga kayak badminton, voli, bola nggak apa-apa, Mas. Enggak. Ampun. Aman. Aku bisa jogging. Oke. Mana jadi mana? Ayo setelah itu kita tentukan temanya. Ini buat rambut apa? Hari apa? Buat Rabu minggu depan juga boleh. Apa minggu depan aja. Biar ada persiapan kamu. Rabu minggu depan berarti Seninnya libur, Rabu dulunya ayo berangkat. Rebu kenapa? Soalnya nggak ada mata kuliah, enak. Rabu besok tah. Rabu besok nggak apa-apa. Tapi Rabu depannya libur. Oh Gitu. iya. Terserah. Besok ya. Sususan. Baik kemisnya libur. Oh iya. Iya. Sama pertimbangkan itu nanti ada kelas-kelas lain. Oh iya boleh. Kalau mendadak. Terus nanti iki. Saya juga kayaknya Rabu besok itu ada materi, Selasa Rabu ada materi anak PMII itu loh. Ada diklat gitu loh. Ngisi acara. Jabung. Lebak jabung. Jolotundo itu enak dingin. Iya. Kalau Lebak Jabung Ini. panas. Lebak jabung bawa itu katanya mau piknik itu Pak. Boleh piknik, bawa makanan. Nah, Kan jual tunda kan nggak piknik ya iso jual tunda. Oh, Jolotundo juga bisa. Iya, tambahan aktivitasane. Kan Iya. panas. Nanti saya jemput di sini.
Kamu mek bondo lungguh tok. Bokong. Bisa datang, Pak. Kamu enggak bisa datang, Bin. Kamu BPL ya enggak apa-apa. Berarti kalau ke Jolotundo, kamu niatnya di sana sampai di samping rekreasi juga menemui yang ngelola Jolotundo. Tanyakan terkait caranya mengelola lingkungan yang baik bagaimana, gitu kan? Berarti sekarang beritanya itu yang positif-positif, yang baik-baik. Kalau Jolotundo, kalau Jelebak Jabung kan kritis-kritis. Nah, sekarang berarti yang baik-baik ini, kearifan lokal yang baik-baik. Nah, kamu cari beritanya tentang itu. Ada kok bisa ada ruwet air, sana ada ruwet air. Itu dari mana sejarahnya? Misalkan pertanyaan-pertanyaannya. Kamu persiapkan dari sekarang. Ya, kalau Jolotundo nggak apa-apa Jolotundo. Kamu makanya bawa dari rumah ya? Iya, Pak. Pin. Enggak ikut, Pak. Kamu kan nggak pernah piknik. Jarang-jarang kan kurang piknik. Piknik bawa iku lho Pin, sego karo mie ambek endok iku lho. Alisnya makan. Kok bawa nasi kan nggak apa-apa, ini emang bawa nasi Pak. Enggak apa. Bisa bawa telur. Saya bawa nasi Iwan aja. bawa- Oh ya, gitu. Piknik kok Pin masalah. Iya, enak dibagi kan. Sekarang koordinasinya. Loh, ini kan bagi jajan, gak bagi pertanyaan. Iya, ada yang bagian bendahara, bisa bagi tugas. Bagian yang wawancara. Ada Oh, yang boleh satu kelas enggak apa-apa? boleh satu bagi tugas. Satu kelas cuman Satu web nggak apa-apa. oh iya, satu web kan. Iya, aku tak perlengkapan bagi sakno. Ada yang perlengkapan. Aku kan Iya, fungsi. bagi tugas. Aku sih acara. Aku kan Aku si sumsi. dekdok. Oh. Lek kayak ngono ceritanya enggak dadi gitu. Ya bener, enggak dadi. Fungsi nomor 1. Ruwet. Justru si acara iki sing nulis pertanyaan mbak wawancara. Iya, si acara ini Aul. Si dekdek aku Si acara ya perlu mbak Larma. kalau ke Belonan acara. Mundur aku Kendara. tuh Iwan. aku deg-deg ini. Harapan lo. Apa ya istilahnya ya? Berita itu sekiranya dibaca itu kamu tertarik itu apanya sekarang? Headline-nya dulu. Headline-nya ya. Jadi kemarin saya coba ke Pak Yani, saya buat video. Padahal isinya nggak penting. Di YouTube-nya Pak Ikil itu loh. Tapi itu. Tapi yang lihat banyak. Kalau kayak kuliah gini sih nonton paling 15. Paling 20 ngono. Tapi kalau yang ada clickbait-nya yang judulnya itu apa ya kemarin Pak Ikil judulnya itu? Dari jatuh terus kembali bangkit begitu. Peduli apa? Relawan lingkungan gitu ya. Sudah yang nonton sudah 1000-an. Sudah mantap gitu ya. Jadi karena judul aja, bener katanya teman kamu. Jadi kita tuh penting tema judul ini. Kira-kira apa yang kamu usung sekarang judulnya? Harus punya gambaran dulu nanti karena pemula ya. Kalau sudah pro, kamu ke lapangan pulang dapat berita langsung posting besoknya bisa. Soalnya apa? Tiap hari tuh koran itu selalu ada tulisan kan, majalah, koran, web itu loh. Apa temanya? Iya. Oh iya. Kamu kok pintar, Pak? Ya, ini Pak, tadi ketumpul besok. Soalnya kemarin yang itu viral, Pak, dikuras itu. Yang ikannya diambil itu. Iya. Iya, buat apa ya ikannya diambil itu ya? Ikan suci itu katanya Pak. Jolotundo ya ikan kolamnya dikuras. Iya. Dari ini sepeda tutup Lamongan. Oh iya itu. Iya. Oke. Itu mantep itu ono koyo ngono kuwi kan. Dua M laku. Cuma Besi besi ya. Teleportasi. Iwa era ada itu ya sakti ya. Pak Denny. Bentar ya. Iya Pak. Assalamualaikum, Pak. Halo. Salam. Nggih, Aikil, temu di dalam budi. kula di Unim Pak ini dengan anak-anak semester 5. Kebakani Oh, Lorna ini, iya. Ngajar, Pak. Kenapa, Pak? oh, siap. Nggih. Tanggal 3 tok sing UTS samburan iki, sing Yang jurnal. Halo? Yang jurnal. Yang ngeresum jurnal itu, Pak. Yang apa? Yang terbaru kemarin loh. Oh, astagfirullah. Kirim di grup loh. Saya pikir Senin lagi, Pak. Enggak, Senin ini. Boten. Senin ini. Astagfirullah. Teman-teman belum. Wis video ate kok siang.
Oke, siap. Nanti siang insyaallah selesai. Nggih. Oke, Pak Denny. Ngapunten Pak Denny, salah pemahaman. Nggih. Enggak apa-apa. Nggih. Oke, Pak Denny. Ketemuan kita. Siang. Cuma satu kuliah kita lah, Pak. Ya, habis ini selesai. Langsung ke Mas Prapto. Nggih. Iya, siap. Jarene arek-arek kangen sampean, Pak. Kangen sampean jarene. Pak Denny. Iya. Makane Lorna. Kapan-kapan arek-arek ngopi ya. Oke, iki arek ngopi iki wisan iki Pak nang gazebo kelas. Makanannya. Iya. Orang FKIP pewanas kaya Jahanam. Jahanam. Jahiliyah. sak kabeh-kabehane. Bukan kelas itu. Bener. Oke, Pak. Oke, Pak. Lanjut. Waalaikumsalam. Pak Denny ini orang baik. Ya Pin ya. Iya, baik, Pak. Baik. Baik sekali. Tahu kamu disakiti sama Pak Denny? Nilai A. Pernah. Pernah kan? Pernah, Pak. Astagfirullah. Sudah bermati. Saya mana? Disebut mana? Sudah tunduk. Tema, Pak. Jolotundo. Ikan. Itu jadi temanya. Oke. Apa temanya, Pak? Kalau bisa kamu analisis ya. Sekarang itu gini wes. Biar kamu itu punya gambaran. Kemarin kan PR-nya kan Iya, pendapat tentang video. tentang video itu kan. Kamu refleksikan satu paragraf ya. Atau kamu orek-orek gitu aja biar nggak lupa. Terus kamu foto kiriman ke Pak Iqlil. Itu tiap pertemuan wajib itu ya. Datanya Pak Iqlil itu untuk lihat perkembangan kamu. Ya Pin ya. Iya. Saya harap kamu mengerjakan juga. Sekarang untuk ke situ berarti kamu cari berita berbahasa Inggris yang berbau-bau lingkungan. Kita analisis. Coba. Ini gaya bahasanya bagaimana? Pro dengan lingkungan kah atau malah tidak pro, kontra dengan lingkungan? Kemarin kan saya contohnya ya kan, kemarin kan di tahun 2020 saya itu neliti year in search, yang paling di search di Jakarta Post itu apa. Ternyata yang paling sering di search itu ya sama masyarakat Indonesia di Jakarta Post, ternyata itu pecahan uang 75.000. Pecahan uang 75.000. Kamu punya 75.000? Punya uangnya? Pernah. Iwan punya. Ada gambarnya apa, Wan? Lupa, Pak, kalau itu, Pak. Enggak bisa lagi. Saya masih ingat 2020 yang lalu gambarnya itu jembatan Yueveta, jembatannya yang menghubungkan antar Papua, lintas Papua. Jembatannya Pak Jokowi yang menghubungkan pembangunan antar baru lintas Papua. Sama gambar apa ya, lupa Pak Iqlil. Pokoknya intinya pencapaiannya kinerjanya Pak Jokowi pada waktu itu tahun 2020 dalam hal pembangunan. Oke, kalau kamu analisis menurut kamu, kacamata lingkungan, itu kamu punya pendapat apa tentang itu? Kacamata lingkungan apa? Kan harus punya. Nah, kalau Pak Iqlil, kamu pasti ngeblank ya, tak ajari. Ada namanya ideological background di lingkungan itu. Orang itu berpendapat karena dia punya ideologi. Ideologinya itu pembangunan Pak Jokowi. Akhirnya ditampilkan ideologi bangsa yang ditampilkan akhirnya bangunan-bangunan, pencapaian-pencapaian. Iya. Iya kan? Iya, Kak. Iya kan? Padahal mata uang itu adalah representasi wajah Indonesia yang terpotret dalam mata uang, iya kan? Kayak dulu kan ada uang pecahan 500, ada menangi nggak kamu ada orang hutan dulu? Enggak. Orang dulu ya Pin ya, ada orang hutan, ada ini rumah-rumah orang Padang gitu, uang pecahan 100 kayak Kuning tengah itu. kamu tahu koin? Yang koin 100 itu kan ada kayak Padang itu punyanya Mbak siapa nih? Junita ya, rumah adat budaya. Oh, Manado sih bukan Padang sih ya. Oh, keliru terus aku. Ada orang hutan, ada cendrawasih. Ada pohon beringin. Ada pokoknya merepresentasikan wajah Indonesia itu yang
lingkungan, budaya. Tari-tarian, ada orang tari-tarian atau tokoh nasional yang memperjuangkan Indonesia, begitu ya. Ini 75.000 ini khas karena dia menampilkan pembangunan. Berarti kan Indonesia itu arahnya itu kan pembangunan, bukan lagi tendensinya ke lingkungan. Nah, itu kamu seperti itu. Hal-hal yang orang lain tidak nangkap, kamu tangkap. Misalkan nguras air, orang lain beritakan, oh ini merusak lingkungan. Kamu sekarang jangan beritakan merusak lingkungan, berarti ceritakan yang baik, yang pro. Biar orang itu clickbaitnya apa? Oh, ada yang berbeda ini pandangannya anak Unin. Begitu. Kalau nggak ada yang berbeda sama aja, nggak dibaca orang. Misalkan YouTube ya, YouTube kalau banyak yang seperti itu kan nggak menarik. Tapi kalau ada yang berbeda, pandangan berbeda itu menarik sekali. Nggak skripsi yang ngono, Vin? Iya Pak. Kata skripsi nggak ada Pak. Enggak. Iya, skripsi nggak ada dihapus. Tapi bukannya dihapus secara langsung, ada gantinya. Iya. Berarti ada karya ilmiah begitu. Tambah sulit. Kenapa? Soalnya yang meloloskan karya ilmiah itu bukan internal Unim, dosen-dosen kamu, tapi kan eksternal, editor jurnalnya. Malah bagus, kalau nggak bagus kamu nggak diterima di jurnal itu, nggak lulus, malah nggak lulus. Kamu kan lihatnya kan berita itu kan enaknya toh, kamu nggak tahu di balik berita itu ada narasi apa, nggak tahu konteks apa yang dihasilkan, nggak tahu penggiringan berita itu apa, nggak tahu. Iya kan? Nah, tujuan kita itu begitu. Berarti kamu itu buat berita itu, atau saya bebaskan ya, nanti saya seleksi yang baik, saya kayaknya ini punya ide sendiri-sendiri. Nggak punya ide. Buntu. Blank. Atau itu ideological background. Ada yang namanya ini saya kasih wacana biar kamu nggak ngeblank ya. Ada wacana sosial, ada 3 kalau ekolinguistik. Saya juga linguistik juga bisa. Ada namanya eko tapi linguistik. Linguistik yang berbau ekologis, namanya ekolinguistik. Ada ideological background, ada sociological background, sama biological background. Kalau ideological background itu kayak tadi itu, uang 75.000. Ya. Iya kan, ideologi bangsa kan tercermin dari mata uang gitu ya. Dari berita-berita yang paling populer di tahun 2020. Tapi nggak tahu sekarang, kalau dulu begitu. Sekarang yang populer apa, yang sekarang yang populer? Berita yang paling di search. Gaza. Palestine ya misalkan, Gaza. Sekarang kamu analisis dampak ekologis sosialnya apa? Sosial ekologisnya apa? Ayo coba. Sosial berarti kan hubungan antar manusia dengan manusia yang lain. Kita kan sama, egaliter ya. Nah, sosial begitu. Kalau ideologi berarti ide kita yang merepresentasikan kita itu apa? Tuh, kalau mata uang berarti kan yang merepresentasikan negara. Kalau Pak Iqbal paling ya yang ideologinya, identitasnya Pak Iqbal berarti ya pengajar gitu kan. Kalau kamu mahasiswa. Nah, begitu kan. Kalau Arifin guru, PPL kan, Pak Arifin. Tapi sekarang kita hubungkan dengan ekologis. Sosial apa? Lah, ketajaman berpikir ini yang dibutuhkan masyarakat sekarang untuk analis itu sekarang yang seperti ini. Kalau kamu tidak bisa baca begitu, sulit untuk survive. Enak deh, bayangkan ya, kamu nanti punya anak di pucuk gunung gitu, sama anak-anak kamu menghasilkan uang gitu karena kamu cerdas, kalau kamu kreatif, kritis gitu ya. Guru itu cuman kedok aja ngajarin anak SD sama anak-anak gitu. Tapi motivasi kamu kan bukan itu ya. Otak itu mahal, sekarang ada harganya. Ide itu ada harganya, penting sekali. Penting. Kalau nggak punya ide, kamu banyak yang saingannya. Blog kamu itu kan nanti kan sudah lulus ya, kamu buat web blog gitu ya. Blog sekarang masih ada Shopee, nggak masalah. Nanti lama-lama prediksi saya Shopee itu hilang, TikTok itu hilang. Jadi instansi perusahaan-perusahaan misalkan kosmetik gitu ya, daripada uangku nanti diambil Shopee berapa persen, mending aku buat web sendiri. Mending aku punya jual webku sendiri, uangnya tak ambil sendiri,
AdSense-nya tak ambil sendiri yang di YouTube itu yang di Google AdSense itu loh. Sekali klik kan dapat uang tuh webnya. Kayak Eropa gitu kan gitu. Sekarang sudah punya mandiri-mandiri. Lah, di Indonesia nanti suatu saat nanti akan begitu. Kamu akan ditinggal itu Shopee, Lazada, Tokopedia. Kamu mandiri punya perusahaan apa? Kayak misalkan apa gitu, perusahaan kosmetik misalkan. Dia punya web sendiri. Adelia Kosmetik. Uang itu rek, sekali klik itu uang, AdSense itu. Sekali akses, sekali lihat video, sekali take apa gitu. Ya Pin ya? Iya, Pak. Ngopi kamu Pin? Iya, ngopi, Pak. Pintar. View. Kreatif ya, yang kreatif ya. Dari sekarang kamu latih. Kritis kamu ya apa? Ingat ya, kritis itu muncul dari interconnectedness of logic. Selalu ada anomali-anomali dalam sebuah peristiwa. Ada dual assumption. Misalkan orang motret ini. Kalau menurut kamu misalkan Gaza jelek ya. Misalkan Gaza jelek. Jadikan baik. Gaza itu contoh begini. Ini masalah poin apa sudut pandang aja. Kamu bilang begini ke masyarakat. Palestina tidak akan pernah kalah. Pasti begitu ya. Sampai kapanpun tidak akan pernah menyerah. Jangan begitu. Sudah orang akan nonton. Soalnya yang diberitakan sekarang kan negatif tok. Pemboman. Itu lama-lama akan mengajarkan positif apa negatif. Akan jadi negatif. Kita seolah-olah membenci Israel. Iya kan? Apakah kebencian itu adalah solusi? Kan enggak selalu jadi solusi. Perang itu kan malah akan melanggengkan orang yang negara-negara yang mensuplai senjata kan. Kalau kita perang, misalkan perang, ayo Allahu Akbar, misalkan Rono, misalkan kamu ya jubabin. Coba Mati nang kono. Innalillahi. Itu akan melanggengkan orang yang di balik layar. Pensil. Yang di balik layar siapa? Enggak tahu Pak Iqlil, enggak tahu. Tapi kan peperangan kan akan selalu muncul terus. Iya. Iya dong. Yang untung siapa? Yang jual senjata. Iya. Lah, kamu beritakan yang positif-positif. Palestina pasti akan menang, tidak akan pernah kalah. Nah, narasinya clickbaitnya begitu. Saya paling ingat cerita tadi itu saya kan ngajar sastra ya tadi pagi ya. Nah, imajinasi kan penting ya. Bener katanya Giring Niji, mimpi adalah kunci. Iya. Ada orang buta, dia ngemis gak punya uang, negatif kan? Terus nulis di papannya dia itu biar dikasih uang orang. Nulisnya gimana? Biasanya orang buta. Saya buta minta uangnya sedikit, ya gitu kan biasanya begitu ya. Saya orang buta mohon sedekahnya atau gimana lah. Terus diganti tulisannya jadi positive thinking sama anak kecil gitu ya Mbak ya, terus kayak iya hari ini hari yang indah cerah sekali, sayang saya tidak bisa melihat keindahan itu. Akhirnya kan orang kan iba. Nah sama kayak Gaza itu kan begitu, kamu yang positif gitu. Soalnya mindset kita sekarang kan ke Jolotundo, kita lihat ada kolam ikan yang dikuras, kamu punya ide apa yang kamu munculkan, kamu amati di sana. Dikuras itu fungsinya apa? Kan kamu belum tahu, tanyakan. Muncul asumsi nanti kamu bisa tanyakan kan. Iya. Dampaknya apa? Misalkan begitu. Kenapa kok dikuras? Kan banyak orang nggak tahu kan. Oh, jangan-jangan Penyebabnya apa kenapa? jangan-jangan teleke wis wake ngono. Wis numpuk. Akhirnya kotor. Kalau ikannya banyak kan berarti makanannya kan banyak juga. Jangan-jangan operasinya nggak cukup. Macam-macam kan asumsinya akhirnya kan. Lho iki contoh Pin, ojo goyang-guyu contoh. Saya kan juga nggak tahu. Saya juga nggak tahu ini di sana kenapa kok dikuras itu. Ikannya jangan-jangan dijual. Dijual nang Mojosari dadi ikan koi ya. Mahal. Goreng. Dibakar. Mulai gila. Makanan dijual emas. Etikanya berarti apa? Kamu di sana ketemu sama apa pengelolanya izin mau ngambil gambar, mau ngambil berita, saya
dari Unim mau ada riset atau mau ada pemberitaan nanti. Tidak diizinkan, mohon diizinkan. Nanti berita saya itu yang baik-baik, tidak yang jelek-jelek. Bilang begitu, jujur aja. Memang kan beritakan kamu yang baik-baik kan? Katanya ada berita dikuras Pak. Ini orang-orang narasinya itu menganggap kita tidak etis, lingkungannya tidak etis. Kita mau mengklarifikasi itu lah. Tak muat kamu, beneran nih tak muat. Kalau nggak ada yang mau diwawancarai Pak. Ya iwae wawancarai. Kamu amati, ini namanya riset. Riset itu kan berarti kan panca indera. Yang kamu lihat apa? Yang kamu ada yang jualan. Kamu beli minumannya itu wis seneng. Ibu-ibu yang kan kunjung PDKT. Kamu nggak punya ID card ya? Nggak punya. Bikin Mbak. Lo ini nim. Kartu mahasiswa. Iya nanti dipakein kalung. Iya. Oh iya nih Mbak lebokno Iya kalung. nim bukan anu. Gimana kalau? ID card. Iya, cahol. Duwe ta? Nggak mau alma mater ta? Pakai alma mater Aku ta ada Pak? cahol foto card. Kemarin kan ada cerita mana UNER apa UB ya yang ke Gunung Kawi penelitian. Ada dengar berita itu? Saya lupa namanya kampusnya. Dia itu memutuskan dari risetnya itu dia meneliti di Gunung Kawi itu ternyata dia memberikan hasil apa? Di penelitiannya di jurnalisnya dia memberitakan kalau di Gunung Kawi itu ada praktik apa jeneng niku sik klenik niku apa sih klenik ada dupa-dupa gitu lah apa sih istilahnya niku ada ritual-ritual yang negatif lah gitu loh. Lah akhirnya orang UB pesugihan lah begitu. Akhirnya orang UB akhirnya kan orang daerah kami nggak terima kan. Loh, saya kecewa dengan kampus A gitu ya karena beliau tanpa ada pemberitahuan langsung memberitakan yang seperti ini. Di dalam sebuah jurnalistik ada namanya ethical clearance. Ethical clearance itu maksudnya begini. Ketika saya memuat berita ini, orang yang di situ tuh rela kalau dimuat. Di dalam penelitian juga sama. Ethical clearance itu penting. Jadi misalkan saya wawancara Arifin tak beritakan, tak wawancara Isret, terus tak simpulkan kalau Arifin itu seperti ini. Saya harus tunjukkan ke Arifin, Pin rela nggak tak tulis kayak gini kamu? Oh dia rela. Nah, itu namanya ethical clearance. Sebelum kamu post, kamu harus punya etika seperti itu. Aduh, dicai. Udah. Berani kamu nanya seperti itu? Berani nanya begitu? Mental kamu habis ini PPL loh. Habis ini PPL kamu. PPL yang kamu hadapi misalnya anak SMK, mental kamu harus baja. Ya Bin. Saya jagung Bin ya. Oh SMP kayak Monkey in the Jungle. Ya enggak gitu Pak, maksudnya Petilatan ngono ya. Kelas Iya. piro Mas? Makanya dengarkan Pak Iqlil, dari sekarang dibangun karisma itu. Kayak wong Jawa itu istilahnya itu nyoni. Harus nyoninya harus kuat. Apa? Wibawanya harus kuat gitu. Masa nggak bisa? Anak Unim bisa. Nah, dari sekarang PD tanya-tanya orang. Makanya saya kepingin ketika puisi itu dulu ketika kamu puisi itu kamu tuh perform di tengah-tengah didelok wong akeh. Itu kamu sudah lolos. Kayak kamu kena badai gitu loh, lek gerimis cilik-cilik nang SMP SMK wis be aja lah. Sampai arek-arek cilik-cilik be aja. Aku setahun nang ngarepe Unim. Di sini wong akeh. Iya kan? Iya dong. Ternyata di praktek di pengajaran itu pendidikan logika itu enggak selamanya ya. Pengetahuan itu enggak jadi faktor utama. Macam-macam faktornya. Jadi itu salah satunya mental itu salah satu. Termasuk ini kamu cari berita ini begitu. Kalau kamu nggak punya mental, kamu nggak bisa gali apa-apa. Nggak punya kreativitas nanti ya. Oke, ada yang pertanyaan? Ada yang ditanyakan? Pin? Kamu simulasikan nanti itu ke sana itu ngapain? Simulasikan.
Disimulasikan, tanya siapa juru kuncinya pasti ada lah. Mohon izin yang sopan. Begitu. Mohon izin Pak, apa diperbolehkan begitu. Saya ke Pak Yani itu saya nggak kenal. Saya memperkenalkan diri. Terus saya izin ambil video, saya izin. Ada 2 video, yang kedua malah dia ketemu Pak Jokowi. Diceritakan sama prosesnya, ribetnya di pemerintahan itu seperti apa. Nggak sesimpel yang kita bayangkan, ketemu Pak Jokowi langsung ketemu, nggak bisa, ada protokolernya. Diceritakan sama Pak Yani. Gitu. Oke. Apa? Ada pertanyaan? Kamu apa search dulu sekarang? Di Jakarta Post sekarang, Jakarta Post. Kamu analisis. Analisisnya taruh dalam satu paragraf. Nanti saya kepingin tahu satu-satu. Kalau nggak praktek ini nggak akan bisa. Kreativitas itu pintu gerbangnya itu critical thinking. Kalau kamu nggak kritis, nggak punya berita, harus kritis dulu ya. Kamu analisis ya. Kacamatanya 3 saja kacamatanya. Ideological background, sociological background, sama biological background. Kalau biologis, tadi itu tuh dampak lingkungan. Yang biologis itu dampak lingkungan. Ketika orang itu dibangun pabrik, akan semakin masif perusakan lingkungan. Contoh, ketika ada jembatan di Papua itu, semakin eksploitasi di Papua semakin gencar karena memudahkan kan. Nah, kacamata seperti itu. Kita contohkan yang baik-baik misalkan, bisa kamu lihat di Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono mengharamkan satu pabrik pun di Jogja. Enggak ada satu pabrik di Jogja, enggak ada. Akhirnya orang apa di sana? Nikmat, murah, harga-harga masih murah, kopi gitu. Malah sering gratis di sana. Nasi pencuk berapa harga? 5.000. Sesana jalan-jalan sekali-kali. Kan sudah ada komoditas di situ. Kalau di wisatanya mahal, enggak kamu ke tepi-tepi. Kan ada gunung, ada keraton, ada Tugu, Malioboro, ada keraton, ada panggung Krapyak. Coba nang panggung Krapyak ya, murah-murah kamu. Kamu nggak pernah ke panggung Krapyak kan? Tugunya Jogja yang di Malioboro itu sudah UNESCO. Itu sudah ada warisan yang dilindungi oleh UNESCO. Ada 3 fondasi ya, kenapa kok dia jadikan UNESCO. Penting ini, lagi-lagi lingkungan. 3 pilar itu menjadi apa itu, ngerti nggak? Ini Memayu Hayuning Bawono, yaitu mengelola bumi dengan baik. Terus ini Ibu Bumi Bapak Angkoso gitu. Jadi hubungan manusia dengan manusia harus dijalin, manusia dengan alam dijalin, manusia dengan Tuhan harus dijalin, begitu. Itu kan filsafat Jawa. Jangan-jangan kamu itu tidak kenal Jawamu karena akhirnya nggak peduli dengan lingkungan. Bisa jadi seperti itu, nanti kamu cari aspek Jawa, ekologi Jawa di Jolotundo bisa. Pak, saya kepingin belajar biar jadi orang yang peduli lingkungan versi Jawa. Misalkan ke sana kamu begitu, kan bisa. Kejauhan kan diartikan saat ini kan klenik. Akhirnya apa? Tadi kan di Gunung Kawi tadi kan klenik ya. Anak UB, entah tahu siapa ya, entah UB, entah UNER, ke sana lagi. Riset lagi untuk melihat potret sesungguhnya, menandingi yang riset yang sebelumnya, yang ngomong kalau di Gunung Kawi itu banyak kliniknya gitu. Akhirnya ditemukan enggak klinik lagi. Bagus, kacamatanya bagus akhirnya. Contoh-contoh seperti ini. Contoh seperti ini ya. Saya klinikkan ini. Misalkan ini juru kuncinya. Biar orang enggak berani merusak lingkungan di sini. Misalkan, hanya terjaga lingkungannya. Itu namanya eco-mysticism. Mistis biar apa, orang enggak berani merusak lingkungan itu. Niatnya baik kan? Nah, hasil temuannya seperti itu anak UB. Bagus kan, jempol. Bukan berarti panca indera itu paling utama, peneliti itu mendalam. Daripada kamu lihat Google itu kalau saya ibaratkan itu, kamu itu cari berita di Google itu ya, kayak nyangkul
cari riset itu kan, berita itu kan kayak nyangkul, cari tanah, cari data. Satu lapangan sepak bola itu jelek. Lebih baik kamu itu nyangkul 1 meter tapi dalam. Itu prinsipnya, etikanya peneliti atau jurnalis seperti itu. Satu orang aja yang mendalam. Saya bebaskan besok kamu ngapain, saya nggak intervensi apa-apa, saya cuma sana itu namanya aja. Kalau ada masalah hal-hal yang diinginkan gitu saya yang ngawal. Ya Bin ya, kamu rugi PPL kon. PPL lesson dong. Lho kan menghindari kayak gini gitu. Hindari sing ono kelas ngene iki. Menumpuk, menyusahkan gitu. Enggak, Bin. Jalan-jalan, jalan-jalan dan hasilnya buat kamu sendiri. Kamu nggak masuk sih kemarin awal-awal ya. Kreativitas masa saya yang capek, saya yang dapat kreativitasnya, kan kamu yang ngalamin ya. Mending kamu buat sendiri-sendiri, biar saya tuh tahu langkah kamu biar lebih kreatif bagaimana. Misalkan kamu kurang kreatif ya, obatnya itu saya tahu. Oh kamu kurang ini, oh iya kurang ini. Kalau kelompokan saya nggak tahu ini siapa yang ngerjakan ini. Boleh boleh buat apa job di sendiri-sendiri, misalnya saya bendahara, ini dekdok gitu ya. Tapi saya harap kamu punya ide sendiri, gitu ya. Yang wawancara satu aja, tapi kan nanti outputnya banyak. Bisa kamu output lingkungan, bisa Jawa, bisa sosiologis, ekologi sosial, bisa biosentris begitu, macam-macam banyak kan. Bisa ekolinguistik tadi yang Pak Iqbal omongkan. Bisa macam-macam banyak kearifan lokal itu. Saya harap kamu mengerti maksudnya Pak Iqbal. Besok tinggal jalan, tinggal kamu dapat data gitu ya. Kalau bisa sekarang sudah jadi, nanti kamu tinggal klarifikasi ke lapangannya, tinggal klarifikasi gitu aja. Di jurnalistik butuh gambar, biasanya itu alatnya itu kan foto biasanya. Kamu bawa foto HP kamu kan bisa, satu foto misalkan tentang ikan ya, foto ikannya itu, ikannya foto itu ikannya, atau sejarah, fokus poin sejarah, kamu lihat, tanyain ini pendiriannya itu kapan sih, sejak tahun berapa. Saya yakin tidak ada orang yang paham di sana. Aku ya gak ruh kapan gaya Jolotundo. Dekat rumah samanya Pak Iqbal kan dekat ya, tinggal loncat gitu aja. Rabu ya Rek ya, Rabu yo. Rabu minggu depan. Rabu minggu depan. Outfitnya Pak. Outfitnya Jangan almet. terserah, pokoknya Gawe iku aja emang gawe. ID card. name tag ya, pakai name tag. ID card. ID card itu dicampur enggak aku? Itu Murah kok itu di ATK tuh murah itu. 1.500-an. Pasportku tadi sijan. bayar sekolah biar Tapi kan gede. Ya sudah ya, saya akhiri ya. Iya. Pak. Ini sudah selesai materinya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.